Shalom, selamat pagi Bapak Ibu warga jemaat GKI Immanuel Kota Lama yang Kristus kasihi. Kembali lagi di pagi hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan untuk tetap ada dalam suasana sukacita sebelum melakukan aktivitas kita di pagi hari. Hendaklah kita akan mengawalinya dengan mendengar renungan pagi lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini sebagai dasar, sebagai landasan untuk kita melakukan aktivitas kita di hari ini. Untuk itu bagi Bapak Ibu warga jemaat GKI Immanuel Kota Lama yang Kristus kasihi, dan bagi para pemirsa yang mungkin pagi hari ini telah bangun dan hendak mempersiapkan diri untuk mengikuti renungan pagi di saat ini, mari kita arahkan hati kita dan kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di saat ini, kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca sebagai pedoman penuntun dalam perjalanan kehidupan kita di hari ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-53. Untuk itu mari kita arahkan hati kita dan hendaklah kita berdoa meminta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus untuk menolong kita agar kita memahami maksud dan kehendak firman Tuhan. Hendaklah kita berdoa. Tuhan telah menjaga dan melindungi kami untuk melewati malam yang begitu panjang. Kami selalu dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Dan di pagi hari ini kami telah dibangunkan oleh Tuhan. Di hari yang baru, nafas hidup yang baru, untuk kami melakukan seluruh aktivitas kami di hari ini. Namun tentu sebagai manusia kami menyadari Tuhan, kami adalah manusia biasa yang disebut sebagai sia-sia. Ketika kami hendak melakukan aktivitas dengan mengandalkan kekuatan kami, maka apa yang kami kerjakan tidak akan berhasil. Oleh sebab itu di pagi hari ini kami diingatkan oleh Tuhan untuk selalu hidup dan mengandalkan Engkau dalam melakukan seluruh aktivitas dan kerja kami di pagi hari ini. Kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, kiranya hikmat Roh Kudus dapat menuntun kami. Hikmat yang bersumber daripada Tuhan Allah itu nyata bagi kami di pagi hari ini, supaya ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, boleh kami memahaminya dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, dalam melakukan seluruh aktivitas kami di hari ini. Kami percaya ketika kami menaruh seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah mengecewakan apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang mau kuduskan bibir mulut hamba, Engkau mau jamah bibir mulut hamba, lalu Engkau sendiri yang berkata-kata lewat bibir mulut hamba, supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba itu berasal daripada Tuhan Allah, agar ketika warga jemaat GKI Immanuel Kota Lama telah mendengar kebenaran firman ini, mereka boleh hidup dengan sukacita. Damai sejahtera Allah itu selalu mengiringi setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-53. Demikian bunyi firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Dikatakan berbahagia bagi setiap orang percaya yang terus membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan yang mau melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Bapak Ibu persekutuan Jemaat GKI Immanuel Kota Lama yang Kristus kasihi, dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53, maka tema perenungan bagi kita di saat ini berbunyi, kenaikan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan berkat. Kenaikan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan berkat. Bapak Ibu persekutuan Jemaat GKI Immanuel Kota Lama yang Kristus kasihi, di pagi hari ini kita berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus. Pembacaan ini sudah tidak asing lagi bagi kita untuk mendengarnya, karena minggu kemarin baru saja kita membaca dan merenungkannya lewat ibadah minggu yang sedang berlangsung di setiap keluarga-keluarga kita masing-masing. Namun bagi yang ini saya mengajak untuk kita melihat kembali atau merenungkannya kembali untuk sebagai landasan dalam melakukan aktivitas kita di hari ini, hari yang penuh rahasia, di mana ketika Yesus naik ke surga, itu berarti Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di tengah-tengah dunia, lalu ia kembali ke Bapa di surga. Namun itu bukan berarti pekerjaan Yesus sudah selesai, lalu kita manusia pun juga berhenti untuk melakukan perintah atau melaksanakan memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan bagi setiap orang-orang percaya yang masih ada di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita terus tetap memberitakan Injil dalam melakukan seluruh aktivitas kita di mana saja kita berada, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, di lingkungan di mana kita berada. Dalam pembacaan kita dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ketika Yesus terangkat ke surga, ada kekuatan dan berkat yang Tuhan berikan bagi orang-orang atau para murid-muridnya yang saat itu sedang menyaksikan Yesus kembali ke surga. Yesus pergi dengan meninggalkan berkat dan kekuatan bagi mereka. Ketika Yesus mengangkat tangan, itu berarti Yesus memberkati mereka untuk supaya tetap mereka setia dan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Dengan keraguan-raguan itu, mereka pun menyaksikan Yesus naik ke surga. Ketika Yesus memberkati mereka, ketika Yesus terangkat ke surga, mereka pulang dengan sukacita. Ada suasana yang baru yang dialami oleh para murid ketika Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Ketika mereka pulang, mereka hidup dengan suasana damai sejahtera, sukacita yang bersumber daripada Allah itu mengiringi setiap langkah kehidupan mereka. Dan itulah yang terjadi bagi para murid-murid saat itu. Sehingga dengan sukacita yang mereka alami, mereka tidak bubar satu dengan yang lain, tetapi mereka tetap berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka terus membangun satu persekutuan dengan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Allah.
Mereka terus bersaksi tentang nama Tuhan. Walaupun ketika Yesus pergi meninggalkan mereka, kembali ke surga, mereka tetap dikuatkan oleh Yesus ketika Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Begitu juga dengan situasi yang dihadapi oleh kita manusia di tengah-tengah dunia ini. Sampai hari ini masih saja terbawa di benak atau pikiran kita sebagai manusia tentang wabah penyakit virus corona. Hal itu juga membuat sampai kerinduan dari kita sebagai orang-orang percaya untuk tetap ada dalam satu persekutuan dengan Tuhan, melakukan ibadah hari Minggu di gereja. Kita dibatasi, tapi bukan berarti menuntut kita untuk bubar dan tidak melakukan ibadah. Tetapi dengan cara seperti inilah kita membangun satu persekutuan dengan Tuhan di tengah-tengah persekutuan dan keluarga-keluarga kita. Bukan hanya di gereja, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ketika kita membangun persekutuan di tengah-tengah kehidupan keluarga, maka Tuhan pula akan hadir dan memberkati kita. Maka untuk menghadapi situasi seperti ini, jangan pernah kita takut. Ketika Yesus mengangkat tangan dan memberkati para murid, itu pun akan berlaku hingga sampai hari ini. Ketika kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, dan ketika Yesus mengangkat tangan dan memberkati para murid, itulah juga yang berlaku bagi kita. Saat ini kita merasakan suasana sukacita, damai sejahtera Allah itu selalu mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Dan di pagi hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan untuk senantiasa berada dalam persekutuan keluarga-keluarga kita, untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan Allah sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini. Karena hari ini adalah hari yang penuh dengan rahasia, hari yang penuh dengan sesuatu yang tidak pernah kita ketahui, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di hari ini ketika kita keluar dari rumah kita dan melakukan seluruh aktivitas kita. Tapi kita percaya bahwa ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia sedang memberkati kita. Ia terus memberikan kekuatan bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk bisa melewati hari yang penuh dengan rahasia ini. Ketika kita melewati hari ini dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan, maka hanya nama Tuhanlah yang kita puji dan permuliakan. Bukan hanya kita tunggu hari Minggu berlalu kita ke gereja dan mengucap syukur, tapi kita bisa memuliakan Tuhan dalam persekutuan keluarga-keluarga kita, membangun hubungan Tuhan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan setiap malam. Itulah yang dikehendaki Tuhan Allah bagi kita. Karena itu, jangan putus asa dan bimbang. Serahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita, maka keraguan-raguan, ketakutan pun akan diubah menjadi sukacita yang mengalir dalam kehidupan kita. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mau menolong Bapak, Ibu, dan saya untuk tetap percaya bahwa ketika Tuhan Yesus mengangkat tangan dan memberkati kita, maka ada kekuatan dan berkat yang siap menanti Bapak, Ibu, dan saya ketika kita keluar dan melakukan aktivitas kita di hari ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Hendaklah kita berdoa. Terpujilah ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan kami sebagai umat-Mu, agar kami tetap percaya bahwa ketika Engkau berpisah dengan para murid-murid-Mu, Engkau menyatakan berkat bagi mereka. Ketika Engkau mengangkat tangan-Mu, maka berkat dan kuasa daripada Tuhan Allah senantiasa mengiringi langkah kehidupan daripada para murid. Tapi juga itu berlaku bagi kami selaku umat Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga di pagi hari ini kami boleh merasakan suasana sukacita damai sejahtera Allah yang hadir di tengah-tengah persekutuan keluarga kami masing-masing di pagi hari ini.
Sehingga di pagi hari ini kami boleh mempersiapkan diri dan mendengar renungan pagi lewat channel GKI Immanuel Kota Lama. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa di saat ini Tuhan telah menyiapkan berkat di dalam kehidupan keluarga-keluarga kami masing-masing. Ketika kami keluar dan melakukan aktivitas kami, kuasa perlindungan tangan Tuhan serta berkat Tuhan telah kami peroleh. Oleh sebab itu di pagi hari ini kami boleh mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih, pujian, syukur, dan hormat boleh kami sampaikan buat Tuhan di pagi hari ini. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu juga boleh menjadi pelita untuk menerangi setiap langkah kehidupan kami. Supaya di dalam perjalanan kehidupan kami terus membangun satu persekutuan yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah persekutuan dan di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan di tengah-tengah jemaat GKI Immanuel Kota Lama. Supaya kami tidak hidup lagi saling membenci satu dengan yang lain, tetapi kami hidup saling mengasihi, saling berbagi. Supaya ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati seluruh aktivitas kami di hari ini. Kami percaya tangan Tuhan akan terus melindungi, tangan Tuhan akan terus menyertai setiap langkah dan kerja kami di hari ini. Karena kami punya Yesus yang rela mati menebus dosa-dosa kami manusia, sehingga kami diselamatkan. Kami sudah tidak takut lagi kepada wabah penyakit virus corona. Sampai hari ini kami masih hidup dan menikmati anugerah Tuhan serta berkat-berkat Tuhan. Itu karena anugerah yang Tuhan Engkau nyatakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam jemaat GKI Immanuel Kota Lama. Biarlah Bapa di sorga Engkau memberkati mereka. Kekuatan, kesehatan, umur panjang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkanlah mereka. Dengan kuasa-Mu yang mengalahkan maut itu, Engkau nyatakan kesembuhan dan mujizat Tuhan atas kehidupan mereka, supaya mereka tetap percaya dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati hamba-Mu Pendeta Sandi yang Engkau percayakan sebagai Ketua PHMJ untuk menjalankan tugas di tengah-tengah jemaat GKI Immanuel Kota Lama. Engkau memberkati kehidupan keluarga, anak, dan seluruh aktivitas dan pelayanan yang hamba-Mu lakukan. Engkau memberkati suami yang terpisah yang ada di Jawa. Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati dan melindungi Bapa terkasih. Ketika hamba-Mu melayani Engkau dengan sepenuh hati, maka berkat dan perlindungan akan Engkau nyatakan bagi Bapa keluarga, Bapa Joko yang saat ini tidak bersama-sama dengan kehidupan keluarga hamba-Mu. Kami percaya ketika Tuhan Engkau berkenan untuk mempertemukan Bapa keluarga hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga, maka keluarga akan mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau juga memberkati hamba-Mu Pendeta Urlianti bersama suami, anak, dan seisi keluarga. Hikmat roh Tuhan, perlindungan daripada Tuhan selalu mengiringi setiap langkah kehidupan mereka. Berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka, supaya mereka tetap percaya bahwa tangan Tuhan selalu melindungi dan menyertai. Engkau memberkati para majelis penatua dan siamas yang Engkau percayakan juga sebagai hamba-Mu dalam menjalankan tugas di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan Engkau memberkati hikmat roh Tuhan, semangat yang bersumber daripada Tuhan, roh kesetiaan Tuhan Engkau taruh atas kehidupan mereka, supaya mereka tetap setia untuk bekerja, melayani domba-domba di tengah-tengah persekutuan jemaat GKI Immanuel Kota Lama. Engkau juga memberkati para pemuda yang sudah meluangkan waktu mereka di waktu muda. Biarlah Tuhan Engkau pakai mereka menjadi berkat selagi mereka masih kuat. Hamba mohon Tuhan Engkau memberkati, Engkau pakai mereka secara luar biasa untuk terus menyiarkan siaran renungan pagi bagi setiap orang yang hendak mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati mereka dalam melakukan aktivitas
dan kerja mereka di mana saja mereka berada. Hamba percaya ketika mereka melayani Engkau Tuhan, ketika mereka menyiarkan kebenaran firman Tuhan, maka berkat Tuhan terus akan mengalir dalam kehidupan mereka. Engkau berikan umur panjang dan berkat melimpah dalam kehidupan mereka, supaya mereka tetap setia untuk melayani Engkau Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh kehidupan dan kerja kami, warga Jemaat GKI Immanuel Kota Lama, Hamba pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kuasa dan perlindungan daripada Tuhan Allah senantiasa mengiringi dan menyertai langkah kehidupan mereka. Hamba percaya bahwa berkat Tuhan terus akan mengalir dan menuntun setiap langkah kehidupan mereka. Dan sebelum renungan pagi ini berakhir, hamba mohon berkat daripada-Mu, ya Tuhan Allah. Damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya memberkati dan melindungi kehidupan seluruh warga Jemaat GKI Immanuel Kota Lama, mulai dari pagi hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan pagi yang telah kita dengar bersama-sama di pagi hari ini untuk mengawali seluruh aktivitas kita di hari yang baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan mencurahkan berkat bagi Bapak Ibu kita sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.